Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah tantangan modern, kita dihadapkan pada satu pernyataan penting. Apakah teori pendidikan Islam yang kita pelajari benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata? Di dalam video ini, kita akan mengkritisi makalah berjudul Pengertian dan Komponen Kurikulum, Ciri-ciri khusus, prinsip-prinsip penyusunan, klarifikasi ilmu, dan materi kurikulum masa Nabi. Di sini saya akan menyoroti sisi ideal yang disampaikan oleh penulis dan membandingkannya dengan realita lapangan yang kerap kali jauh berbeda. Yang pertama, di dalam makalah, penulis menjelaskan kurikulum sebagai rencana yang terstruktur, yang mencakup kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman untuk membentuk kepribadian Islami. Namun, definisi ini terdengar sangat idealis dan sayangnya kurang membumi. Bisa kita lihat di beberapa banyak sekolah Islami, kurikulum masih dipahami sebatas kumpulan mata pelajaran, tanpa pendekatan holistik atau secara menyeluruh terhadap pengalaman belajar. Misalnya, pendidikan karakter seringkali hanya disisipkan secara formal, bukan dijalani dalam kegiatan belajar sehari-hari. Ciri khas kurikulum Islam menurut Al-Syaibani meliputi penekanan pada akhlak, perhatian menyeluruh pada aspek spiritual, sosial, intelektual, hingga seni dan jasmani. Namun, pertanyaannya adalah, apa benar diterapkan? Di lapangan, pelajaran seni, olahraga, dan kecakapan hidup sering dikesampingkan. Kurikulum lebih fokus pada hafalan dan kognitif. Keseimbangan yang disebutkan dalam teori belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Lalu, prinsip yang disebutkan lagi adalah keterkaitan dengan nilai Islam, keseimbangan dunia akhirat, fleksibilitas, dan empirisme. Secara konsep, prinsip-prinsip ini sangat kuat, tapi dalam praktiknya, fleksibilitas dan empirismenya sering kalah oleh formalitas administratif. Banyak lembaga pendidikan Islam belum mampu memperbarui kurikulumnya sesuai perkembangan sosial dan teknologi. Padahal, prinsip empirisme menuntut kurikulum disesuaikan dengan realitas zaman. Lalu, di makalah ini juga memaparkan pemikiran tokoh seperti Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan lainnya tentang klasifikasi ilmu dan prinsip pendidikan. Referensi sejarah ini kaya dan penting, tapi lagi-lagi tidak dikaitkan secara praktis dengan sistem kurikulum saat ini. Bagaimana pemikiran Al-Ghazali tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah diterapkan dalam jam pelajaran? Apakah pembagian kurikulum hari ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat? Penulis harusnya menautkan gagasan klasik dengan struktur kurikulum kontemporer, bukan hanya mengutip. Lalu di Mekah, fokus pada akidah, akhlak, dan ibadah. Sedangkan di Madinah, munculnya pendidikan sosial, ukhuwah, keluarga, hingga keamanan. Ini adalah contoh kurikulum yang kontekstual, tapi ironinya, banyak kurikulum modern justru mengabaikan pendekatan kontekstual ini. Pendidikan kita terlalu terpusat pada teks dan teori, tapi kurang menyentuh realitas sosial peserta didik. Kurikulum masa Nabi menekankan kebermanfaatan langsung dalam kehidupan. Mengapa kita justru membuat kurikulum yang kaku dan jauh dari kehidupan siswa? Masalah utamanya di sini adalah ketidakseimbangan antara idealisme dan realisme. Banyak poin yang ditulis penulis bersifat normatif dan visioner, namun tidak disertakan refleksi tentang tantangan implementasi di lapangan, seperti keterbatasan guru, fasilitas, dan ekosistem pendidikan Islam itu sendiri. Yang kedua, evaluasi kontekstual. Evaluasi berbasis proyek kehidupan nyata, misalnya seperti membuat rencana zakat keluarga atau program kebersihan berbasis hadis. Yang ketiga, integrasi sosial, yang melibatkan masyarakat dalam proses kurikulum sebagaimana praktik Nabi di Madinah. Yang keempat, pelatihan guru berbasis realita, di mana mahasiswa PGMI perlu belajar menyusun dan menerapkan kurikulum dengan sumber daya terbatas, bukan hanya dengan rancangan ideal. Jadi itulah kritik dan solusi alternatif yang bisa saya jelaskan di video yang singkat ini. Di dalam makalah ini menyampaikan semangat yang kuat dalam membangun kurikulum Islam yang ideal, tapi semangat saja tidak cukup. Kita juga perlu mengamalkan teori yang kita dapatkan, karena pendidikan Islam sejatinya bukan hanya tentang yang diajarkan, melainkan bagaimana itu dapat berdampak pada kehidupan nyata. Jadi, terima kasih telah menyimak kritik ini. Semoga kritik yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi perubahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.